Halo Tuan dan Puan sekalian, selamat datang di Halo Tuan dan Puan. Halo, halo. Halo Tuan dan Puan sekalian, selamat datang di Bincang Batu. Oke, ini adalah episode pertama di segmen ini gitu. Yang mana gue ingin membahas hal-hal seputar batu akik yang sekiranya menarik atau perlu untuk dibahas. Gue bukan ahli di bidang ini, tapi gue masih banyak meriset juga gitu di portal berita, artikel, dan gue juga masih terus belajar gitu ke siapapun yang berkompeten gitu. Terutama ke kawan-kawan gue yang ada di Rawa Bening. Jadi bisa dikatakan gue di sini hanyalah pemantik saja gitu. Untuk akhirnya kita ciptakan ruang diskusi di kolom komentar ini. Pada episode pertama ini, gue akan memulai dengan pembahasan tentang fenomena booming batu akik. Puncak fenomena booming batu akik telah kita saksikan pada tahun 2014 sampai 2015. Hanya 1 tahun? Iya, hanya bertahan 1 tahun. Jauh dari tahun-tahun sebelumnya, memang pada dasarnya batu akik memiliki penghobinya tersendiri, punya penggemarnya tersendiri, punya penikmat dan pencintanya sendiri. Kepeduli bagaimanapun kondisinya, booming atau tidak. Namun, pada era booming, batu akik saat itu bisa dikatakan sangatlah meledak guys. Bisa kita saksikan melalui media massa seperti majalah, koran, televisi, bahkan portal berita. Ramai juga di beberapa media sosial. Salah satunya yang paling aktif adalah Facebook. Lalu, apa sih yang membuat hal tersebut bisa terjadi? Selain berbagai promosi dari media sosial maupun media massa, hal ini tak luput dari adanya pameran dan berbagai kontes perbatuan yang saat itu gencar dilakukan. Bahkan juga banyak portal berita yang mengatakan bahwa adanya peran Presiden ke-6 Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. SBY konon katanya pernah memberikan cenderamata berupa batu akik bacan kepada Barack Obama yang saat itu menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, banyak pedagang yang mengamini bahwa hal tersebut memanglah benar gitu. Padahal pihak istana maupun SBY sendiri itu tidak mengkonfirmasi apakah batu itu benar bacan atau tidak. Terlepas dari itu semua, intinya tuh mulai dari sana harga batu akik bacan melambung tinggi, dicari banyak orang, hingga menyusul jenis-jenis batu akik lainnya. Oh iya, ternyata ada lagi nih faktor lainnya. Jadi mengutip dari perkataan Bang Adam Haris, jadi salah satu yang membuat batu akik itu harganya tuh menjadi tinggi dan booming pada saat itu adalah banyaknya orang Taiwan yang belanja batu akik Chrysocolla in Chalcedon di Rawabening pada saat itu dalam intensitas yang cukup sering. Sehingga para pedagang tuh memahami gitu bahwa ternyata batu akik bacan ini memiliki nilai. Karena di Taiwan sendiri memang batu akik tersebut tuh memiliki value yang cukup tinggi gitu dibanding Indonesia pada saat itu. Akhirnya, karena batu akik bacan tinggi, jenis batu lain juga ikut tinggi. Seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan terkait mengapa akhirnya batu akik itu cepat redup dan trennya itu sesaat saja, gue ingin membahas terlebih dahulu terkait sentra batu akik terbesar di Indonesia dan salah satu terbesar juga di Asia Tenggara, yaitu Mall Jakarta Game Center, Rawabening, Jatinegara. Mengapa Rawabening, Jatinegara? Oke, ini tuh berawal dari sebelum tahun 1980-an. Lokasi Pasar Rawabening merupakan pasar tradisional pada umumnya yang dikelola oleh PD Pasar Jaya pada saat itu. Nah, para pedagang batu akik itu menjualkan dagangannya di tepi jalan Jenderal Urip Sumoharjo dekat Polres Metro Jakarta Timur. Nah, sering berjalannya waktu,
para pedagang pindah ke lahan parkir PD Pasar Jaya Raubeni yang saat itu jumlahnya sudah cukup banyak cuy. Nah, pada tahun 1984, pihak PD Pasar Jaya itu mengalokasikan para pedagang dari yang tadi jadi lahan parkir itu ke dalam pasar karena ada lahan kosong di sana gitu. Hingga akhirnya tahun demi tahun para pedagang itu semakin banyak sih, bertambah gitu. Bahkan sampai mengalahkan jumlah pedagang sayuran pada saat itu. Dari sinilah awal mula Rawabeni yang hari ini kita kenal sebagai sentra batu akik terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah pada saat itu melihat potensi akan hal tersebut. Maka pada masa pemerintahan SBY kala itu terbangunlah sentra batu akik yang menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara melalui pengumpulan asosiasi para pedagang batu akik Indonesia. Nah, pada saat itu di Ciputat, Tangerang Selatan. Ditambah pada saat pengalaman SBY itu pernah sempat beli batu mulia tuh di luar negeri gitu. Yang ternyata ketika sampai di Indonesia itu baru diketahui bahwa batu itu berasal dari tanah kelahirannya, Indonesia. Menarik sih. Bahkan pada Konferensi Asia Afrika ke-60 yang dilaksanakan tahun 2015 di Jakarta dan di Bandung, batu akik menjadi salah satu souvenir yang diberikan kepada para tamu saat itu. Wow. Dan dari sinilah fenomena booming batu akik itu muncul cuy. Maka hampir semua kalangan ataupun kelas sosial mengikuti tren ini. Mulai dari anak kecil hingga orang tua. Masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah hingga ke atas turut menggunakan dan mengoleksi batu akik. Dan tak sedikit dari mereka yang sebelumnya tuh nggak mengerti gitu dan nggak suka batu akik, di momen ini tuh disulap menjadi penyuka batu dadakan. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan mengapa hanya sesaat. Hingga kini, batu akik belum memiliki standar harga pasar yang jelas dan pasti, sebagaimana layaknya emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Jadi ada kondisi di mana antar pedagang tuh memiliki harga jual yang berbeda, padahal jenis batunya tuh sama gitu. Nah, ini terlepas dari jenis kualitasnya ya, karena itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi gue juga sering menemukan hal tersebut juga di ya sepengalaman gue juga lah. Tapi itu nggak jadi masalah gitu. Kan tapi akhirnya kondisi tersebut tidak bisa diprediksi gitu. Saat booming berlangsung naik drastis, naik tuh harganya. Namun esok lusa ketika sudah selesai booming tersebut, tren tersebut malah jatuh secara tiba-tiba gitu. Apakah salah? Tidak juga, karena pada kasus ini bukan benar atau salah, tapi baik atau buruk gitu. Karena melihat pada konteks batu akik tidak memiliki standar harga yang jelas dan pasti, akhirnya ya menyesuaikan kepada penjual gitu, mau dijual berapa. Yang tentunya sudah melalui pertimbangan dari ya berbagai macam aspek lah. Mulai dari biaya operasional, kayak sewa lapak gitu, terus juga kelangkaan batu, ring kalau semisal udah naik ring, poles dan lain-lain. Ya jadi beragam lah alasan-alasan mereka gitu. Pada era booming kala itu, permintaan atau minat beli masyarakat memang sedang tinggi-tingginya. Banyak sekali dari mereka yang awalnya tuh nggak tertarik jadi bahkan awam. Tapi turut berbondong-bondong gitu mengikuti tren. Gak kenal muda, gak kenal tua. Semua ikut merayakan dengan berbagai macam alasan tertentu. Maka dari situlah banyak para borjuis atau pemilik modal kita bisa bilang dalam skala kecil maupun besar juga ingin mendapatkan keuntungan dari tren ini. Tidak peduli awalnya tuh dia tuh nggak tahu gitu sama sekali tentang perbatuan, langsung terjun aja dan bertaruh di sana. Seolah melihat peluang yang sangat besar dan jangka panjang, kayak gitu. Mereka langsung membeli batu akik, cincin, dan peralatan lainnya lah yang sekiranya itu dibutuhkan dalam skala cukup besar gitu. Bahkan mereka yang memiliki modal lebih yang menyewa kios gitu di sana untuk berjualan. Yang akhirnya harga kios juga pada saat itu melonjak juga tinggi. Dan akhirnya hukum pasar itu tiba.
Suplai barang di pasar terlalu banyak, membludak, banyak banget lah, dengan harga juga yang semakin tinggi, melebihi market demand atau permintaan pasar kala itu. Akhirnya, boom, meledak, selesai sudah era booming batu akik. Yap, benar sekali, selesai sudah semuanya. Dalam waktu singkat, harga batu akik itu turun drastis. Banyak pedagang yang merugi. Stok barang masih banyak, tapi market demand atau permintaan pasar itu menurun, cuy. Karena ya lebih banyak barang daripada permintaan pasar. Stok banyak, terus juga harga tinggi, tapi ya pembelinya itu tidak banyak gitu. Akhirnya, pedagang pada kala itu tuh banyak yang merugi, cuy. Bahkan banyak yang gulung tikar. Ya ada juga sih yang bertahan sampai beberapa tahun ke depan, bahkan sampai saat ini. Dan mayoritas mereka adalah pedagang lama sebenarnya yang ya udah berkecimpung di dunia batu akik itu sebelum era booming dimulai. Sederhananya, yaitu merujuk ke hukum alam yang sudah dijelaskan. Ketika suplai barang melebihi market demand atau permintaan pasar, yang terjadi adalah penurunan harga karena penumpukan stok dan ya penurunan produksi gitu. Ya artinya dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar yang akan berdampak negatif kepada penjual maupun pembeli. Yang sebenarnya nggak sesimpel itu juga guys. Karena kan turunannya kan banyak banget kan, ada penambang, ada pengrajin, moles gitu, ada yang punya ring juga dan lain-lainnya gitu. Ya karena pada saat itu ya banyak orang yang berlomba-lomba menjadi penjual, stok berlimpah jauh melebihi kebutuhan. Dan jangan lupakan batu akik itu sendiri, cuy. Adalah fakta bahwa batu akik merupakan barang tersier, bukan primer maupun sekunder. Sehingga masyarakat tuh tidak memiliki ketergantungan serta tidak merasa terancam dirinya kalau tidak memilikinya atau tidak membelinya. Terlebih masyarakat yang suka batu akik ya yang hanya karena booming gitu mengikuti tren. Ya mungkin cuma punya 1 sampai 3 koleksi ya udah cukup menurut mereka gitu. Atau ya bisa jadi ada juga yang lebih banyak gitu. Tapi kan itu kan jumlahnya sedikit kan. Terlebih harga batu akik di akhir booming itu meroket naik drastis. Ya mungkin masyarakat berpikir ya lebih baik gue makan gitu. Beli beras atau pakaian gitu. Karena kan tinggi banget harganya. Mereka juga berpikir, aduh terlalu mahal, atau gue juga udah punya 2 atau 3 dan lain-lain lah. Karena ya mereka ya hanya mengikuti tren saja lah. Simpelnya begitu, bukan penikmat atau penghobi. Kita masuk ke sesi kesimpulan. Semoga ya dengan terjadinya fenomena sebelumnya, yakni tren sesaat itu, menjadi pelajaran bagi kita semua gitu, khususnya para pecinta dan penikmat batu akik ini. Bagaimanapun ini adalah tradisi ataupun warisan budaya yang harus tetap kita jaga gitu. Kita lestarikan, kita kembangkan kalau bisa, kalau perlu. Harus sih. Dan pada waktu-waktu tertentu juga kan masih banyak kok. Gue lihat kayak pameran atau kontes-kontes batu akik gitu di berbagai tempat gitu. Dan ya batu akik juga memiliki penikmatnya sendiri kok gitu, penggemarnya dan pencintanya tersendiri. Jadi nggak harus booming juga sih, nggak harus semua orang itu oh ya ke batu semua, nggak kayaknya deh. Ya bagaimana akhirnya kita kembangkan gitu cuy. Dan gue harap lagi nih guys, jangan ada lagi lah penipu-penipu yang membuat citra dan marwah dunia perbatuan tuh jadi rusak sih karena oknum-oknum tersebut. Please come on, stop it. Karena ya akhirnya kan orang yang ingin yang baru mau suka gitu, ini terlepas ini kan udah jauh dari tren ya, jadi orang yang baru mau suka atau baru mau belajar terus kena tipu dengan harga yang tinggi kan akhirnya jadi muak gitu, jadi ngedon lagi, jadi males nggak jelas gitu kan. Stop lah, mereka tuh mau juga loh ke kita loh, mau menjadi pecinta juga loh, lagi belajar lah, lagi baru-baru gitu. Jadi ayolah. Dan oh iya nih, jadi saat ini juga kan banyak ini kan ya banyak komunitas yang menyediakan rekber. Jadi salah satu bisa jadi alternatif lah kalau memang kawan-kawan yang mau membeli tapi masih ragu gitu. Salah satunya masih ada Perkobakin kalau nggak salah ya. Iya, mereka ada rekber kok. Jadi
aman loh gitu. Jadi jangan ragu juga gitu untuk bertransaksi gitu di sana, di Rekbernya gitu. Karena ya langkah baiknya menggunakan Rekber gitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, thank you buat kawan-kawan yang udah menonton. Kalau ada tambahan, mari kita ciptakan ruang diskusi di kolom komentar. Sorry banget kalau masih banyak kurangnya juga gitu, karena gue juga masih baru belajar. Masih banyak lah gue harus berbincang hangat juga sama kawan-kawan gue, atau ya sama banyak orang baru yang berkompeten di bidang ini kayak gitu. Baik, sampai sini dulu episode pertama dari segmen Bincang Batu kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kawan-kawan.